kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Michael Edi Haryanto dan Mbak Niluh ya. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi. Kula niku teng Partai Demokrat itu ada dalam jajaran Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Alhamdulillah Partai Demokrat niku sudah memberikan banyak hal di Dusun Kebonrejo dan Dusun Kebon Dalem. Partai Demokrat sudah datang lebih awal di sini, sehingga mungkin Mbak Niluh perlu tahu ini paving ini yang masang ini dari Demokrat, Mbak. Perjuangan kami di 2020 berapa? Di 2022. Alhamdulillah niki di Kecamatan Bangurejo mungkin terpanjang. Ya Mas Doni ya. Karena yang ngerjakan ini Mas Doni dan kawan-kawan. Nanti akan ada pengarahan dan pendidikan politik dari ketua kita Bapak Michael Edi Haryanto. Maka dari itu sebagai iftitah kami, kalam pembuka kami, niki mari kita menjadi orang yang bisa berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan hajat kita semua dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada sore hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niluh Eka Agustina, biasa disapa Eka. Bapak Ibu, benar sekali yang dikatakan oleh Pak Michael. Baik buruknya politik tergantung dari siapa yang membawa politik tersebut. Saya kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Dulu, saya tidak peduli dengan politik. Bahkan saya tidak mengerti dengan politik. Bagi saya dulu, politik merupakan sesuatu yang tidak berpengaruh dalam hidup kita semua. Akan tetapi saat ini saya masuk ke dunia politik bukan hanya ikut-ikutan semata Bapak Ibu. Saya masuk ke dunia politik karena saya melihat secara langsung, melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bapak Michael Edi Haryanto telah berbuat banyak sekali untuk Banyuwangi. Banyak sesuatu yang telah beliau lakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pagi, siang, malam, sore beliau memikirkan masyarakat untuk bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Dan dari sana Bapak Ibu, hati saya terketuk untuk dapat juga berbuat seperti yang beliau perbuat. Satu-satunya cara yaitu masuk dalam dunia politik. Bila mana Allah meridhoi niat tulus saya, bila mana Tuhan mengizinkan saya untuk jadi, saya juga ingin bermanfaat untuk masyarakat. Saya juga ingin melakukan apa yang telah Pak Michael lakukan. Karena saat ini beliau, Pak Michael menjadi panutan hidup saya. Saya juga ingin menjadi seseorang yang bermanfaat untuk banyak orang. Karena kita semua tahu Bapak Ibu, sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat berbuat baik untuk manusia lainnya. Benar Bapak Ibu nggih? Itu sebabnya pada pertemuan kita yang singkat ini izinkan saya untuk mohon doa restu dan dukungan Bapak Ibu panjenengan sedaya pada pemilu 2024 nanti. Saya mohon doa dukungannya apabila saya diperkenankan jadi, insya Allah saya akan menjadi anggota yang amanah dan siap untuk mengemban tugas yang Bapak Ibu percayakan kepada saya. Nama lengkap saya Isyrofah Amalia Ahmad. Saya biasa dipanggil Isyrofah, Bapak Ibu. Dan saya dicalonkan oleh Bapak Michael untuk Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso di Provinsi Jawa Timur, Dapil Daerah Pemilihan 4. Karena di sini kaumnya kaum perempuan dan itu juga merupakan salah satu 14 agenda dari Partai Demokrat yang mana kami akan memberdayakan kaum perempuan dan kaum muda. Nah, mugi-mugi ke depan
saya bersama Mbak Nilu akan mendukung penuh bagaimana Bapak Michael mengambil kebijakan di Banyuwangi. Mungkin ini perkenalan dari saya ke depan, semoga kami bisa bersinergi dengan Bapak Ibu, bekerja sama. Saya nomor urut 2, dan partainya nomor urut 14. Mangke dicari nomor urut 14 Partai Demokrat. Terus ada namanya Isyrofah nomor 2. Saya lebih senang sampean ngerti tentang politik itu. Ngerti, lebih baik ngerti politik. Karena apa? Karena kita mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Sangat kaya, tetapi banyak rakyat yang miskin. Banyak rakyat yang kelaparan. Banyak rakyat yang rumahnya jelek. Banyak ibu-ibu yang tidur di tikar. Banyak yang gak bisa menyekolahkan anaknya. Mau makan hari ini susah. Rumahnya banyak yang roboh. Ini tidak adil bagi rakyat Banyuwangi. Padahal kita punya kekayaan yang melimpah. Ada apa? Katanya Pak Abraham Samad, Ketua KPK, tangan negara kita rusak. Kenapa? Karena pejabatnya banyak yang korupsi. Mau menghadap ke depan, ke samping kanan, kiri, belakang, atas pun semuanya dikorupsi. Tidak ada yang dikorupsi. Tidak ada yang tidak dikorupsi. Semua dikorupsi. Akibatnya apa? Rakyat kita menjadi miskin karena korupsi katanya. Saya lebih senang kalau sampean itu ngerti tentang politik. Kenapa? Siapa yang korupsi adalah pejabat pemerintahan, pejabat negara. Kan begitu? Pejabat yang korupsi yang membuat sampean susah adalah sampean pilih sendiri. Rakyat pilih sendiri. Kenapa? Karena rakyat tidak tahu dan tidak mengerti tentang politik. Kenapa saya katakan ngawur? Ada yang protes sama saya. Pak Michael, saya ngerti. Saya sudah pinter politik katanya. Saya sudah 15 tahun ikut politik. Setiap 5 tahun saya memilih. Tapi setiap memilih saya selalu diakali oleh orang politik katanya. Loh, katanya pinter, kok diakali? Berarti kan gak ngerti. Kan itu kan Bu? Ya kan? Kalau pinter gak diakali. Banyak rakyat tidak mengerti tentang politik. Memilihnya ngawur. Saya mau tanya, tahun 2019 sampean dulu memilih siapa? Lupa. Paling banyak itu. Karena apa? Sampean memilih, walaupun lupa karena apa? Apakah karena saya memilih orang ini karena baik? Saya memilih ini karena mau memikirkan rakyat. Saya memilih ini karena akan berjuang memikirkan keluarga saya. Kan tidak. Ayo. Banyak rakyat seluruhnya. Rakyat memilih pada tahun 2019 karena apa? Karena pemberian. Katanya orang Madura ketika ngomong, sudah Pak, gak usah banyak ngomong. Yang penting Pak Michael ada tongkatnya, beres katanya. Orang Madura bilang begitu. Pak, apa Pak tongkat Pak? Saya nggak ngerti. Saya tong seket Pak Michael katanya. Nggak tahu di sini apa? Ikut enggak? Enggak. Saya tong seket. Paling banyak, hampir semuanya karena uang. Walaupun memilih karena disuruh dan tidak mengerti. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 2024 kalau cinta keluarga, cinta anak-anak sampean, jangan ngawur. Pemilihnya jangan ngawur. Jangan karena pemberian uang, tapi pilihlah yang baik, yang benar-benar memikirkan rakyat. DPR, tahu nggak DPR itu apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Tahu kan singkatannya kan? Ya, singkatannya Dewan Perwakilan Rakyat. Tahu. Rakyat tahu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu wakilnya rakyat kan itu. Pegawainya rakyat, bosnya siapa? Bosnya siapa? Rakyat kan? Itu hanya kata-katanya saja. Kenyataannya masyarakat, rakyat gak ngerti. Ketika ada DPR, hormatnya bukan main. Seorang pejabat. Ketika ada DPR, datang. Banyak masyarakat tokoh-tokoh menghargai. Katanya wakilnya rakyat. Katanya pegawai rakyat. Tapi kok, tunduk-tunduk kayak pimpinannya, bosnya. Padahal pegawainya. Mana ada seorang bos tunduk-tunduk kepada pegawai? Ada nggak Bu? Ada bos yang hormat-hormat kepada pegawainya. Kita menghormati, tidak mungkin tunduk-tunduk. Sampean itu bosnya.
DPR itu pegawai jenengan. Seharusnya DPR itu sampean perintahkan, bukan tunduk. Saya sudah menyatakan dan mau menjadi wakil rakyat. Dan saya saat itu bukan bos lagi, saya adalah pegawai rakyat. Saya kulinya rakyat. Makanya saya datang ke sini, saya ingin tanya, kepingin apa sih jenengan? Saya ngerti tahu, saya ingin menang supaya saya jadi pegawai yang membuat rakyat itu tersenyum, sejahtera. Makin banyak dukungan rakyat, makin saya bisa menjadi pelayan rakyat lebih baik. DPR itu wakilnya rakyat. Apa tugasnya? Rakyat tidak tahu. Tugasnya apa DPR? Berjuang untuk rakyat, mengambilkan uang rakyat. Secara gampang, kalau tugas di kantor sana banyaklah, percuma saya ceritakan. Intinya itu, DPR itu sampean pilih untuk mengelola perusahaan sampean. Sampean punya perusahaan namanya Banyuwangi. Supaya gampang sampean mencerna. Sampean memilih nanti, memilih pegawai ya, untuk mengelola perusahaan sampean. Mari pilihlah orang yang baik kalau cinta kepada keluarga. Kalau nggak cinta ya sudah, seperti ini akibatnya, rakyat menjadi miskin. Kita kaya, Bu. Banyak orang yang tidak mengerti tentang pemilu. Saya ingin mengetuk hati masyarakat semuanya Banyuwangi. Saya tidak mungkin 1.700.000 saya temuin. Tapi ketika ada seperti ini, Mbak Mega baik, ngumpulkan teman-teman, saya ingin berbicara. Setelah saya berbicara, sampai percaya atau tidak, itu bukan sudah tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab jenengan. Yang penting sampean sudah mengerti kan sekarang, pilihlah yang baik. Karena yang sampean pilih adalah pegawai sampean yang baik. Jangan memilih karyawan yang jelek. Jika rakyat Banyuwangi mau mendukung Partai Demokrat, mau memilih Partai Demokrat, dengan kekuatan Partai Demokrat, saya bisa untuk menyelamatkan rakyat. Bukan untuk kepentingan saya. Kalau cari uang, saya punya uang. Cari kedudukan, saya sekarang jadi pimpinan DPRD. Kalau hanya sekedar jadi saja, saya nggak perlu seperti ini. Nggak perlu. Saya datang ke masyarakat. Tapi saya ingin menyelamatkan rakyat. Supaya rakyat tidak dibodohi tentang politik. Milih yang baik, memilih partai apapun. Kalau yang terpilih baik semua, kan enak sama-sama. Kan Win? Kalau yang dipilih oleh rakyat, orang-orang yang nggak baik, hanya mementingkan diri sendiri, kita berjuang sendiri. Maka dari itu, mohonlah bantuan dukungan, beritahukan kepada rakyat. Satu, kalau mau dukung Demokrat, monggo. Kalau nggak mau, silakan, tapi pilih yang baik. Ngerti Bu? Ngerti? Nah, saya mau tanya, sebelum saya melanjutkan, kira-kira sampai di sini sampai sudah mengerti? Maukah sampai mau mendukung Partai Demokrat? Mau Pak, mendukung Pak?